Subbab 9. Regresi non-linear. Dalam contoh terakhir, telah kita lihat bahwa regresi linear tidak dapat dipakai untuk data dalam bab 15 bagian 10 karena hipotesis kelinearan telah ditolak. Hal ini juga dapat dilihat dari letak titik-titik dalam diagram pencarnya seperti nampak dalam gambar bab 15 bagian 5 seperti di bawah ini. Dari gambar di atas, kelihatan juga bahwa regresi linear yang telah didapat sangat menyimpang dari letak titik-titik dalam diagram. Karenanya, kita perlu memperbaikinya dengan regresi non-linear. Dari sekian banyak model regresi non-linear, di sini hanyalah akan ditinjau beberapa regresi yang mudah. Di antaranya, 1. Parabola kuadratik dengan rumus Y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. 2. Parabola kubik. Y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah DX kuadrat. 3. Eksponen. Y topi sama dengan AB pangkat X. 4. Geometrik. Rumusnya Y topi sama dengan A X pangkat B. 5. Gompertz. Dengan rumus Y topi sama dengan PQ pangkat BX. 6. Logistik. Dengan rumus Y topi sama dengan 1 per AB pangkat X ditambah C. 7. Hiperbola. Dengan rumus Y topi sama dengan 1 per A ditambah BX. 9.1. Model parabola kuadratik. Taksiran untuk model parabola kuadratik mempunyai persamaan umum Y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Dengan koefisien-koefisien A, B, dan C harus ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka A, B, dan C dapat dihitung dari sistem persamaan sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI. Sigma XI YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 3. Sigma XI kuadrat Y sama dengan A sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI pangkat 3 ditambah C sigma XI pangkat 4. Dalam contoh terakhir mengenai tinggi tumbuhan dalam bagian 8 telah kita ketahui bahwa model regresi linear tidak cocok dipakai. Karenanya marilah kita coba tentukan regresi non-linearnya dengan mengambil bentuk parabola kuadratik. Untuk ini kita perlu daftar berikut. Dapat dilihat XI, YI, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI pangkat 4, XI YI, XI kuadrat YI. Dengan sigma XI-nya itu 172, sigma YI-nya 948, sigma XI kuadrat 1148, sigma XI pangkat 3-nya 8.722, sigma XI pangkat 4-nya 71.456, sigma XI YI-nya 5.833, dan sigma XI kuadrat YI-nya 41.759. Dari rumus sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI ditambah C sigma XI kuadrat, sigma XI YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 3.
Sigma XI kuadrat YI sama dengan A sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI pangkat 3 ditambah C sigma XI pangkat 4. Maka diperoleh persamaan 948 sama dengan 33A ditambah 172B ditambah 1148C. Kemudian 5833 sama dengan 172A ditambah 1148B ditambah 8722C. Kemudian 41.759 sama dengan 1148B ditambah 8.722B ditambah 71.456C. Setelah dilakukan eliminasi diperoleh A-nya itu negatif 1,759, B-nya itu 9,497 dan C-nya negatif 0,547. Sehingga regresi parabola kuadratik Y atas X mempunyai persamaan Y topi sama dengan negatif 1,759 ditambah 9,497X dikurangin 0,547X kuadrat. Diperoleh grafiknya seperti gambar di bawah ini. Nampak bahwa model kuadratik lebih cocok bila dibandingkan dengan model linier. 9.2 Model parabola kubik. Persamaan umumnya Y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah DX pangkat 3. Dengan koefisien-koefisien A, B, C, dan D dihitung dari data hasil pengamatan. Sistem persamaan yang harus diselesaikan untuk menentukan A, B, C, dan D adalah sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI ditambah C sigma XI kuadrat ditambah D sigma XI pangkat 3. Kemudian sigma XI YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 3 ditambah D sigma XI pangkat 4. Kemudian sigma XI kuadrat YI sama dengan A sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI pangkat 3 ditambah C sigma XI pangkat 4 ditambah D sigma XI pangkat 5. Kemudian sigma XI pangkat 3 YI sama dengan A sigma XI pangkat 3 ditambah B sigma XI pangkat 4 ditambah C sigma XI pangkat 5 ditambah D sigma XI pangkat 6. Makin tinggi pangkat X di dalam persamaan regresi, makin banyak sistem persamaan yang harus diselesaikan. Untuk penyelesaian yang lebih baik dan cepat memerlukan matematika yang teorinya lebih jauh atau dapat pula diselesaikan dengan bantuan komputer. 9.3 Model eksponen. Persamaan perkiraan model ini yaitu Y topi sama dengan AB pangkat X dan logaritma Y topi sama dengan logaritma A ditambah logaritma BX. Ambillah Y topi aksen sama dengan logaritma Y topi dengan A aksen sama dengan logaritma A dan B aksen sama dengan logaritma B. Maka diperoleh Y topi aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen X. Karena A aksen sama dengan logaritma A dan B aksen sama dengan logaritma B, maka A dan B dapat dihitung. Langsung dalam logaritma, maka A dan B dapat dicari dari rumus logaritma A sama dengan sigma logaritma Y per YI per X dikurangin logaritma B dikali sigma XI per N. Kemudian logaritma B sama dengan N dikali sigma XI logaritma YI dikurangi sigma XI dikali sigma logaritma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat.
Contoh, mari kita gunakan model ini untuk data semacam tumbuhan selama 10 minggu. Dapat dilihat pada data berikut ini ada minggu ke-1 sampai ke-10. Dari rumus logaritma Y topi sama dengan logaritma A ditambah logaritma BX, kelihatan bahwa harga-harga Y harus diambil logaritmanya, sedangkan X tetap sebagaimana asalnya. Jika ini dilakukan, maka diperoleh seperti dalam daftar berikut. Bisa dilihat, didapat variabel X dan logaritma Y-nya seperti nampak pada tabel. Dari daftar itu didapat sigma XI sama dengan 172, sigma logaritma YI sama dengan 46,5890, dan sigma XI kuadrat sama dengan 1,148. Sigma XI logaritma YI sama dengan 260,2505 dan N-nya sama dengan 33. Diperoleh logaritma B-nya dengan rumus tadi, yaitu diperoleh 33 dikali 260,2505 dikurangi 172 dikali 46,5890 dibagi 33 dikali 1,148 dikurangi 172 kuadrat, sehingga diperoleh logaritma B-nya yaitu 0,0692 yang menghasilkan B-nya 1,173. Kemudian logaritma A 46,589 dibagi 33 dikurangi 0,0692 dikali 172 per 33. Didapat logaritma A-nya 1,051 yang menghasilkan A sama dengan 11,24. Regresi modal eksponen yang diperoleh adalah Y topi sama dengan 11,24 dikali 1,173 pangkat X. Marilah sekarang kita bandingkan antara hasil regresi parabola dan eksponen. Regresi linear tidak lagi menjadi perhatian kita oleh karena sudah kita uji dan ternyata tidak cocok. Untuk X sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, harga-harga Y dari kedua model ialah parabola dan eksponen. Dapat dilihat dalam daftar berikut. Daftar tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa model parabola lebih cocok setelah membandingkan harga-harga YI dan YI topi dari regresi. Model eksponen dalam rumus 15 bagian 30 sering pula disebut model pertumbuhan karena sering banyak digunakan dalam menganalisis data sebagai hasil pengamatan mengenai fenomena yang sifatnya tumbuh. Dalam hal ini modelnya diubah sedikit dan persamaannya menjadi Y topi sama dengan AE pangkat BX, dengan E itu bilangan pokok logaritma asli atau logaritma napir. Harganya hingga 4 desimal adalah E sama dengan 2,7183. Penyelesaian sama seperti di atas, hanya sekarang harus diambil logaritma napir dan bukan logaritma biasa. Persamaan rumus bab 15 bagian 33 sekarang menjadi ln Y topi sama dengan ln A ditambah BX, dan ini linear dalam X dan ln Y, sehingga A dan B dapat dicari seperti biasa. Jika daftar logaritma asli tidak tersedia, maka dapat digunakan daftar logaritma biasa, tetapi persamaan dalam rumus bab 15 bagian 34 sekarang menjadi logaritma Y topi sama dengan logaritma A ditambah 0,4343 BX. 9.4 Model geometrik. Seperti hanya dengan model eksponen, maka model geometrik juga dapat dikembalikan kepada model linear. Persamaan umum model ini ditaksir oleh bentuk
Y topi sama dengan AX pangkat B. Jika diambil logaritmanya, maka logaritma Y topi sama dengan logaritma A ditambah B logaritma X. Dan ini merupakan model linear dalam logaritma X dan logaritma Y. Koefisien-koefisien A dan B dapat dicari dari logaritma A sama dengan sigma logaritma YI per N dikurangin B sigma logaritma XI per N. Dan B, N dikali sigma logaritma XI logaritma YI dikurangi sigma logaritma XI dikali sigma logaritma YI per N dikali sigma logaritma kuadrat XI dikurangi sigma logaritma XI kuadrat. Contoh, diberikan data berikut yang grafiknya dapat dilihat dalam gambar bab 15 bagian 6 seperti di bawah ini. Mari kita tentukan apakah regresi dalam rumus bab 15 bagian 36 cukup cocok ataukah tidak. Untuk ini diperlukan daftar berikut. Harga-harga yang perlu untuk menghitung A dan B, model geometrik. Dapat dilihat di situ ada XI, YI, logaritma XI, logaritma YI, logaritma XI, logaritma YI, logaritma kuadrat XI. Dengan rumus bab 15 bagian 38 didapat B sama dengan 12 dikali 53,8072 dikurangi 29,4519 dikali 22,5134 per 12 dikali 77,3543 dikurangi 29,4519 kuadrat. Didapatlah B-nya negatif 0,2856. Kemudian logaritma A sama dengan 22,5134 per 12 dikurangi negatif 0,2856 dikali 29,4519 per 12. Didapat logaritma A-nya 2,5770 yang menghasilkan A sama dengan 377,6. Maka persamaan regresinya menjadi Y topi sama dengan 377,6 X pangkat negatif 0,2856 atau Y topi sama dengan 377,6 per X pangkat 0,2856. 9.5 Model logistik. Bentuk yang paling sederhana model logistik dapat ditaksir oleh Y topi sama dengan 1 per AB pangkat X. Untuk Y topi yang tidak sama dengan 0, bentuk di atas dapat pula ditulis sebagai 1 per Y sama dengan AB pangkat X. Logaritma 1 per Y topi sama dengan logaritma A ditambah logaritma B X, yang merupakan model linear dalam variabel-variabel X dan logaritma 1 per Y. Koefisien-koefisien A dan B dapat dicari dengan menggunakan rumus bab 15 bagian 32 apabila di situ logaritma Y diganti oleh logaritma 1 per Y. 9.6 Model hiperbola, perkiraan persamaan umum yang sederhana. Untuk model hiperbola ini dapat dituliskan dalam bentuk Y topi sama dengan 1 per A plus BX, atau jika tidak ada Y topi berharga 0 dapat ditulis menjadi 1 per Y topi sama dengan A plus BX, yang ternyata merupakan bentuk linear dalam variabel-variabel X dan 1 per Y. Koefisien-koefisien A dan B dapat dihitung dengan rumus bab 15 bagian 6 apabila variabel Y diganti oleh 1 per Y. Contoh, untuk data dalam daftar bab 15 bagian 15 akan ditentukan regresinya dengan mengambil model hiperbola. Untuk ini perlu dibuat daftar berikut. Harga-harga yang perlu untuk menghitung koefisien model hiperbola. Seperti pada tabel di bawah ini,
Bisa dilihat ada XI, YI, 1 per YI, XI kuadrat, dan XI per YI. Dengan harga-harga sigma XI sama dengan 7.565, sigma 1 per YI sama dengan 0,1786, dan sigma XI kuadrat sama dengan 8.957.725, dan sigma XI per YI sama dengan 167,112, dan N-nya sama dengan 12. Dari rumus bab 15 bagian 6 didapat B-nya itu 12 dikali 167,112 dikurangi 7.565 dikali 0,1786 dibagi 12 dikali 8.957.725 dikurangi 7.565 kuadrat. Didapat hasilnya 0,00013 dan A-nya 0,1786 per 12 dikurangi 0,00013 dikali 7.565 per 12 didapat A-nya 0,0066. Persamaan regresi model hiperbola untuk soal tersebut adalah Y topi sama dengan 1 per 0,0066 ditambah 0,000013X. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu regresi linear ganda. Banyak data pengamatan yang terjadi sebagai akibat lebih dari 2 variabel. Misalnya, rata-rata pertambahan berat daging sapi atau Y bergantung pada berat permulaan atau X1, umur sapi ketika pengamatan mulai dilakukan atau X2, dan mungkin masih ada faktor lain lagi. Demikian pula, permintaan barang tertentu di pasar atau Y tidak saja bergantung pada harga pokok barang itu atau X1, tetapi juga dari faktor lain. Misalnya, harga barang lain atau X2 dan banyaknya pembeli atau X3. Secara umum, data hasil pengamatan Y bisa terjadi karena akibat variabel-variabel bebas X1, X2 sampai XK. Akan ditentukan hubungan antara Y dan X1, X2 sampai XK sehingga didapat regresi Y atas X1, X2 sampai XK. Yang akan ditinjau di sini hanyalah regresi sederhana, ialah yang dikenal dengan nama regresi linear ganda. Model regresi linear ganda atas X1, X2 sampai XK akan ditaksir oleh rumus Y topi sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 sampai ditambah AK XK, dengan A0, A1, A2 sampai AK merupakan koefisien-koefisien yang harus ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Mudah dilihat bahwa regresi linear Y topi itu sama dengan A ditambah BX, merupakan hal istimewa dari rumus di atas ini. Untuk A2 sama dengan A3 sama dengan sampai sama dengan AK sama dengan 0. Koefisien-koefisien A0, A1 sampai AK ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, seperti halnya menentukan koefisien-koefisien A dan B untuk regresi linear Y topi sama dengan A plus BX. Oleh karena rumus sebelumnya berisikan K plus 1 buah koefisien, maka A0, A1, A2 sampai AK didapat dengan jalan menyelesaikan sistem persamaan yang terdiri atas K plus 1 buah persamaan. Dapat dibayangkan bahwa untuk diperlukan metode penyelesaian yang lebih baik dan karenanya memerlukan matematika yang lebih tinggi pula. Lebih-lebih kalau harga K yang menyatakan banyak variabel bebas cukup besar. Untuk regresi linear ganda dengan dua variabel bebas, yaitu dengan rumus Y topi sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2.
Misalnya, kita harus menyelesaikan 3 bersamaan dengan 3 anu yang terbentuk seperti rumus di bawah ini. Sigma YI sama dengan A0N ditambah A1 sigma X1I ditambah A2 sigma X2I. Sigma YI X1I sama dengan A0 dikali sigma X1I ditambah A1 sigma X1 kuadrat I ditambah A1 sigma X12I ditambah A2 sigma X1I X2I. Sigma YI X2I sama dengan A0 X2I ditambah A1 dikali sigma X1I X2I ditambah A2 sigma X2 kuadrat I. Dan untuk regresi linear ganda dengan rumus berikut, Y top B sama dengan A0 ditambah A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3. Yang harus diselesaikan adalah 4 persamaan dengan 4 anu bentuk seperti di bawah ini. Sigma YI sama dengan A0N ditambah A1X1I ditambah A2 sigma X2I ditambah A3 sigma X3I. Sigma YI X1I sama dengan A0 sigma X1I ditambah A1 sigma X1 kuadrat I ditambah A2 sigma X1I X2I ditambah A3 sigma X1I X3I. Seterusnya seperti rumus yang dapat kita lihat di sini, yaitu sigma YI X2I sama dengan dan sigma YI X3I sama dengan A0 dan seterusnya. Nah, sistem persamaan dalam rumus sebelumnya, rumus 44 dan rumus 46 dapat disederhanakan sedikit apabila diambil X1 sama dengan X1 min X bar 1, X2 sama dengan X2 min X bar 2, X3 sama dengan X3 min X bar 3, dan Y sama dengan Y dikurang Y bar. Persamaan dalam rumus 43 sekarang menjadi Y sama dengan A1X1 ditambah A2X2. Nah, sedangkan rumus 45 menjadi Y sama dengan A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3. Koefisien A1 dan A2 untuk persamaan 47 sekarang dapat dihitung dari sigma YI X1I sama dengan A1 sigma XI kuadrat I ditambah A2 sigma X1I X2I. Sigma YI X2I sama dengan A1 sigma XI X1I X2I ditambah A2 sigma X2 kuadrat I. Sedangkan koefisien A1, A2, dan A3 untuk persamaan 48 sekarang dapat dihitung dari seperti pada PPT ini. Dengan menggunakan X1, X2, X3, dan Y yang baru ini juga khusus untuk persamaan 43 kecuali menggunakan persamaan 49, koefisien A0, A1, dan A2 dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus seperti pada PPT ini. A0 sama dengan Y bar dikurang A1 X bar 1 sampai A2 X bar 2. A1 sama dengan
sigma X2I kuadrat dikali sigma X1I YI dikurang sigma X1I X2I dikali sigma X2I YI dibagi sigma X1I kuadrat dikali sigma X2I kuadrat dikurang sigma X1I X2I dikuadratkan. Dan untuk X2 dan untuk A2 seperti pada rumus ini. Harga-harga A0, A1 dan A2 yang didapat langsung disubstitusikan ke dalam persamaan 43 dan diperolehlah model regresi linear ganda Y atas X1 dan X2. Dalam regresi linear Y sama dengan A plus BX, telah kita lihat bahwa koefisien B berarti perubahan rata-rata Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X. Jika X dalam ribuan rupiah, sedangkan Y dalam rupiah, misal, maka berarti bahwa Y akan berubah rata-rata sebesar B rupiah untuk setiap ribuan rupiah perubahan X. Perubahan rata-rata Y bertambah apabila tanda B positif dan berkurang untuk tanda B negatif. Hal yang serupa berlaku pula untuk regresi linear ganda dengan memperhatikan adanya variabel-variabel X yang lain. Demikianlah untuk rumus 42, maka A1 berarti perubahan rata-rata Y untuk setiap perubahan satuan dalam variabel X1 apabila X2, X3 sampai Xk semuanya dianggap tetap. A2 menyatakan perubahan rata-rata Y untuk setiap perubahan satuan dalam variabel X2 apabila X1, X3, X4 sampai Xk tetap, dan begitu seterusnya. Nah, jelas bahwa di sini setiap koefisien hanya memberikan gambaran parsil apa yang terjadi pada Y untuk perubahan X yang berhubungan dengan koefisien dimaksud. Karenanya koefisien-koefisien A1, A2 sampai AK disebut pula koefisien regresi parsil. Juga sejalan dengan regresi linear. Y topi sama dengan A plus BX, di mana kita dapat mengukur dispersi data Y sekitar garis regresi Y atas X. Maka di sini pun berlaku hal yang sama. Dalam hal ini regresi linear, ukuran tersebut ditentukan oleh kekeliruan baku taksiran SJX yang ditentukan oleh rumus pada bab 15 rumus ke-9 bagian 5. Untuk regresi linear ganda dalam rumus bab 15 rumus ke-42, maka ukuran yang digunakan adalah kekeliruan baku taksiran SY dikali 1, 2 sampai K dengan rumus di bawah ini. SY kuadrat SY dikali 1, 2 sampai K kuadrat itu sama dengan sigma YI ditambah YI topi dikuadratkan dibagi N dikurang K dikurang 1, di mana YI sama dengan nilai data hasil pengamatan dan YI topi didapat dari regresi dalam rumus bab 15 rumus ke-42 yang telah dihitung berdasarkan data sampel berukuran N. Sebagai contoh, misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai X1 pendapatan dalam ribuan rupiah, X2 besar keluarga dalam satuan jiwa, Y sama dengan pengeluaran untuk pembelian barang A dalam ratusan rupiah. Data hasil pengamatan diberikan dalam pendaftar berikut. Daftar 15, daftar bab 15, daftar ke-18, pengeluaran pendapatan dan banyak jiwa untuk 10 keluarga. Di sini ada X1 sebagai pendapatan, X2 sebagai besar keluarga dalam satuan jiwa, dan Y adalah pengeluaran. Bisa kita lihat nilai-nilainya. Nah, akan ditentukan model regresi linear ganda
sehingga kita dapat meramalkan pengeluaran untuk membeli barang A jika diketahui pendapatan dan besar keluarga. Persamaan yang dicari bentuk umumnya seperti dalam rumus bab 15 ke 43, dan untuk menentukan A0, A1, dan A2 kita buat daftar berikut. Daftar 19, harga-harga yang perlu untuk menghitung A0, A1, dan A2. Di sini ada kolom YI, kolom X1I, kolom X2I, kolom X1I YI, kolom X2I YI, kolom X1I YI. Ini kolom X3I Y2I, kolom X1I X2I, kolom X1I kuadrat, dan kolom X2I kuadrat. Dengan keluarganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Dari sini diperoleh jumlah dari YI adalah 170, jumlah dari X1I adalah 60, jumlah dari X2I adalah 40, jumlah dari X1I dikali YI adalah 1122. Jumlah dari X2I YI adalah 737, dan jumlah dari X1I X2I adalah 267. Jumlah dari X1I kuadrat adalah 406. Jumlah dari X2I kuadrat adalah 182. Nah, dari daftar di atas didapat harga-harga. Sigma YI 170 seperti yang dan seterusnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, rumus 44 memberikan sistem persamaan. 170 sama dengan 10 A0 ditambah 60 A1 ditambah 40 A2. 1122 sama dengan 60 A0 ditambah 406 A1 ditambah 267 A2. 737 sama dengan 40 A0 ditambah 267 A1 ditambah 182 A2. Setelah diselesaikan, maka didapat koefisien-koefisien. A0 sama dengan 3,92, A1 sama dengan 2,50, dan A2 sama dengan negatif 0,48. Sehingga persamaan regresi linear ganda yang dicari adalah Y topi sama dengan 3,92 ditambah 2,50 X1 dikurang 0,48 X2. Dari regresi yang didapat ini, misalnya kita dapat menaksir pengeluaran untuk membeli barang A jika keluarga yang terdiri atas 4 orang berpenghasilan Rp6.000. Ini berarti X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 4. Harus disubstitusikan ke dalam persamaan di muka, ke dalam persamaan ini. Nah, hasilnya Y topi sama dengan 3,92 ditambah 2,50 dikali 6, karena X1 nya sama dengan 6, dan kemudian dikurang 0,48 dikali 4 karena X2 sama dengan 4. Nah, hasilnya adalah 17. Diperkirakan rata-rata pengeluaran sebesar Rp1.700 untuk keperluan berjiwa 4 dengan penghasilan Rp6.000. Untuk menghitung kekeliruan baku taksiran SY dikali 1 dikali 2, diperlukan harga-harga Y topi yang didapat dari persamaan regresi di atas untuk tiap harga X1 dan X2 yang diketahui. Dengan data dari daftar ke-18 dan persamaan regresi di atas, maka didapat daftar berikut. Daftar ke-20, harga Y topi untuk data dalam tabel 18. Dapat kita lihat dalam layar X1I
terdapat X1I, X2I, kolom YI, kolom Y1 topi, Y1 dikurang Y1 topi, dan YI dikurang Y1 topi dikuadratkan dengan jumlah YI dikurang Y1 topi dikuadratkan adalah 44.000,4888. Nah, dari rumus ke-51 dengan K sama dengan 2, N sama dengan 10, dan sigma YI dikurang Y1 topi dikuadratkan sama dengan 44,4888, maka didapat SY12 dikuadratkan sama dengan 44,4888 dibagi 7 sama dengan 6,3555. Nah, sebagai contoh, data berikut menyatakan adanya unsur Y dalam semacam zat apabila unsur-unsur lainnya X1, X2, dan X3 diketahui. Satuan unsur semuanya dinyatakan dalam graf. Bisa kita lihat dalam daftar ke-20, hasil pengamatan unsur-unsur X1, X2, X3, dan Y dari semacam zat. Di sini ada pengamatan ke-1 sampai ke-18. Ada kolom X1I, X2I, X3I, dan YI. Dengan jumlah X1I adalah 215,0, X2I 758, X3I 2214, dan jumlah dari YI adalah 1463. Untuk menentukan regresi linear ganda dengan persamaan seperti dalam rumus ke-45 akan digunakan model dalam rumus 48 dengan sistem persamaan rumus ke-50 untuk mencari koefisien-koefisien regresi. Harga-harga yang diperlukan adalah X bar 1 sama dengan 11,94, X bar 2 sama dengan 42,11, dan X bar 3 sama dengan 123. Ini didapat dari jumlah ini X1I, jumlah ini dibagi 18, dan begitupun untuk X bar 2 dan X bar 3. Dan Y bar sama dengan 81,28, kemudian sigma X1I kuadrat sama dengan 1752,96, dan sigma X2I kuadrat sama dengan 3155,78. Nah, sigma X3I kuadrat sama dengan 35,572, sigma X1I sama dengan 1085,61, sigma X1I X3I sama dengan 1200, sigma X2I X3I sama dengan 3,364, sigma X1I X1I sama dengan 3231,48, sigma X2I YI sama dengan 2216,44, sigma X3I YI sama dengan 7593, dan N sama dengan 18. Jika harga-harga di atas disubstitusikan ke dalam rumus ke-50, didapat sistem persamaan 3231,48 sama dengan 1752,96 dikali AI dikali A1 ditambah 1085,61 dikali A2 ditambah 1200 dikali A3.
2216,44 sama dengan 1085,61 dikali A1 ditambah 3155,78 dikali A2 ditambah 3364 dikali A3. Nah, untuk 7593 itu sama dengan 1200 dikali A1 ditambah 3364 dikali A2 ditambah 35.372 dikali A3. Maaf, ini 35,372 dikali A3. Nah, setelah diselesaikan diperoleh harga-harga. A1 sama dengan 1,7848, A2 sama dengan negatif 0,0834, dan A3 sama dengan 0,1611. Jika harga-harga ini disubstitusikan ke dalam rumus 48, maka akan kita dapatkan Y sama dengan 1,7848 X1 dikurang 0,0834 X2 ditambah 0,1611 X3. Ini memberikan regresi Y atas X1, X2, dan X3 berbentuk Y topi dikurang Y bar sama dengan 1,7848 dikali X1 dikurang X bar 1 dikurang 0,0834 dikali X2 dikurang X bar 2 ditambah 0,1611 dikali X bar dikurang X bar 3, atau Y bar sama dengan 43,67 ditambah 1,7848 X1 dikurang 0,0834 X2 ditambah 0,1611 X3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji regresi linear ganda. Ketika melakukan pengujian koefisien B untuk regresi linear Y sama dengan A ditambah BX, telah digunakan statistik F yang dibentuk oleh hasil bagi varian regresi oleh varian residu. Demikian pula halnya untuk regresi linear ganda. Jika X1i sama dengan X1i min X bar 1, X2i sama dengan X2i min X bar 2, sampai dengan XKI sama dengan XKI min X bar K, dan YI sama dengan YI min Y bar 1. Sedangkan regresi telah dimisalkan berbentuk seperti dalam rumus 14. Maka jumlah kuadrat-kuadrat regresi dapat dihitung A1 jumlah X1i YI ditambah A2 jumlah X2i YI ditambah sampai dengan AK jumlah dari XKI YI dengan derajat kebebasan DK sama dengan K. Adapun jumlah kuadrat-kuadrat residu dihitung dari jumlah kuadrat residu sama dengan jumlah YI min Y bar 1 kuadrat, dengan YI didapat dari persamaan 14 untuk harga-harga sampel X1, X2 sampai dengan XK. Sedangkan derajat kebebasan DK sama dengan N min K min 1. Untuk sampel berukuran N, statistik F yang diperoleh adalah sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi K per jumlah kuadrat residu per N min K min 1. Dan sifat pengujian adalah nyata atau sangat nyata tergantung pada alfa yang diambil jika harga F dari rumus 15 terlalu besar. Contoh, marilah kita gunakan cara pengujian di atas pada contoh yang datanya yang dicantum dalam daftar. Telah diperoleh bahwa untuk regresi Y atas X1 dan X2 berbentuk Y bar sama dengan 3,92 ditambah 2,5. X1 min 0,48 X2. Untuk mendapatkan jumlah kuadrat yang diperlukan, kita substitusikan harga-harga X1 dan X2 dalam daftar. Ke dalam persamaan regresi yang didapat, hitung semua harga X1i, X2i, dan YI. Kemudian cari besaran-besaran yang diperlukan agar lebih mudah buat daftar seperti pada gambar berikut. Dengan menggunakan rumus 15, didapat jumlah kuadrat regresi sama dengan 250 dikali 102 ditambah negatif 0,48 dikali 57
sama dengan 227,64 dan dari jumlah kolom akhir diperoleh jumlah kuadrat rekursi sama dengan 44,488. Rumus 15 menghasilkan statistik F sama dengan 227,64 dibagi 2 per 44,488 dibagi 7 sama dengan 17,91. Dari daftar distribusi F dengan deka pembilang sama dengan 2, deka penyebut sama dengan 7, dan alfa sama dengan 0,05, didapat F sama dengan 4,74. Melihat F sama dengan 17,91 lebih besar daripada F sama dengan 4,74, kesimpulannya adalah bahwa rekursi linear pada Y atas X1 dan X2 bersifat nyata. Rekursi Y sama dengan 3,92 ditambah 2,50 X1 min 0,48, X2 berarti dapat digunakan untuk prediksi rata-rata Y apabila X1 dan X2 diketahui.